Assalamualaikum, apa kabar Pak Anggi? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Anggi ya, meskipun sedikit agak capek, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu Pak Anggi ya. Iya. Baik Pak Anggi, sebelum kita memulai proses coachingnya ya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Pak Anggi ya, nanti dengan Pak Cecep sebagai coachingnya. Namun sebelum Bapak mulai, nah percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu dan saya sampaikan terkait rubrik ya Pak ya. Oke, untuk rubrik penilaian dalam observasi agar Bapak juga tahu nanti untuk apa yang menjadi acuan atau patokan Pak ya. Nanti diharapkan dalam proses percakapan coaching nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga bisa memiliki inti dari coaching ya, artinya Bapak present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa Pak ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, yaitu ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu pertama tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Bapak ya. Bagaimana bisa dipahami Pak Anggi? Iya Pak, dapat dipahami. Oke, baik ya. Kalau begitu, selanjutnya sebelum kita mulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Anggi ya? Ya tentu boleh Pak. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Anggi, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan coachingnya? Iya, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Pak ya, ada dua di sini saya garis bawahi. Yang pertama, mendengarkan aktif Ya. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa seperti itu ya Pak. Dan juga mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya Pak ya. Oke. Itulah ya Pak ya untuk. Oke, nah dari dua kompetensi ini Bapak ya, bagian mana, kompetensi mana ini yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Nah, untuk secara spesifiknya ya Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini tentunya saya ingin menggali lebih dalam apa yang Kuci sampaikan, dan kemudian Kuci dapat menemukan masalah yang dihadapinya. Baik Pak Anggi ya, memang mendengar aktif adalah salah satu kunci ya agar kita bisa menggali nih banyak hal dari seorang coach nantinya ya. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak ya, perihal indikator ketercapaian tolak ukur yang bagaimana nih terkait ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan coaching nanti Pak Anggi? Ya, untuk indikator yang saya harapkan ya Pak, di sini saya sudah membuat rancangan nih Pak ya. Yang pertama itu saya ingin menetapkan alur Tirta ya Pak ya, secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide yang Kuci sampaikan agar Kuci dapat menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Pak ya. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses coaching, di mana alur tirtanya Bapak menemukan ide-ide solusi dari coachingnya yang bisa tergali dengan maksimal ya. Semoga bisa tercapai Bapak ya dalam proses percakapan nantinya. Nah itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak silahkan mulai perbincangan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti di coaching bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan ya tadi. Oke, baik, sudah siap Pak Anggi untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah siap Pak. Siap. Oke, baik, silakan Pak Anggi, bisa dimulai proses coachingnya. Baik, selesai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Pak, baik. Walaupun memang ada sedikit
kendala atau ganjalannya dalam hati ini, ada masalah nih Pak. Oh, ada masalah ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan di obrolan kita hari ini setidaknya masalah-masalah itu dapat teruraikan seperti itu. Ya, amin. Baik Bapak, untuk mengawali obrolan kita hari ini, mungkin Bapak menginginkan harapan-harapannya dari obrolan kita hari ini. Kiranya harapan dari Bapak seperti apa ya? Ya sebelumnya ya mungkin sebelum saya bercerita lebih jauh takutnya nanti kepanjangan ya Pak ya. Saya minta ruang waktu Bapak. Oh iya, bisa ya Pak ya. Kalau Boleh, takutnya boleh, nanti saya kepanjangan ya. Ya tidak Jadi saya apa-apa. nggak enak nih ke depannya gitu. Boleh. Nggak apa-apa Pak ya. Tidak apa-apa Pak. Oh iya. Ya ini Pak masalahnya ya. Masalahnya saya ini ada masalah dengan kenakalan siswa ini Pak ya. Iya. Kenakalan siswa yaitu siswa yang memang lebih nakalnya gitu ya, lebih dari yang lain lah, itu beda dari yang lain gitu, terutama yang berkenaan ya, ganggu di kelas gitu ya, kemudian ya pokoknya banyak ulah lah gitu ya, berulah lah di kelasnya itu Pak, seperti itu. Baik, di sini saya menggarisbawahi apa ya untuk sebagai tujuan obrolan kita hari ini. Jadi pada intinya kita akan membahas mengenai kenakalan siswa seperti itu. Nah, saya nih jadi tertarik nih Pak ya terkait kenakalan siswa yang tadi Bapak ucapkan seperti itu. Namun sebelumnya Pak, saya ingin tahu sebelumnya Bapak sudah melakukan identifikasi terlebih dahulu. Sementara yang saya lakukan sebelumnya memang sudah saya identifikasi dan memang itu langkah awal saya ya pada saat saya mengetahui, dan ini ceritanya seperti ini. Jadi saya ini sebetulnya dapat informasi sebetulnya dapat informasi ya dari teman, dari rekan sejawat, dari guru bidang yang lain, kemudian dari guru kelas ya. Jadi bahwasannya ada satu anaknya yang memang ini selalu buat ulahnya bukan hanya di satu kelas, tapi kelas yang lain juga buat ulah. Jadi selalu bermasalah dan membuat masalah seperti itu. Jadi seperti anak yang memang kelihatan seperti yang membutuhkan perhatian lah, seperti itu ya. Nah, dan sebelum informasi itu sampai kepada saya pun, pada saat saya mengajar memang saya juga aneh, ini anak siapa yang mana ternyata sama gitu. Yang dialami oleh teman-teman dan yang saya alami pun di kelas pada saat pembelajaran saya memang sama anak itu yang memang berulah itu ya, yang bermasalah itu gitu ya. Ya saya identifikasi lebih detail ya, apa nih gitu ya, apa nih yang menyebabkan anak ini bisa berulah seperti ini, bisa melakukan hal-hal yang memang di luar kewajaran yang lain lah seperti itu. Ya saya tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya ke teman-teman, termasuk saya cari informasi ke pesantren. Kebetulan anaknya kan tinggal di pesantren ya. Anaknya itu tinggal di pesantren, tinggal bersama teman-teman yang ada di pesantren, yang termasuk ya ada bimbingan dari kakak-kakak seniornya atau yang lebih tua dari dia ya, seperti itu. Dan kebetulan anak ini pun tidak memiliki ayah gitu, dalam artian ayahnya sudah meninggal, jadi hanya ibunya saja yang ada di rumah. Sekarang ibunya pun sudah menikah dan punya adik lagi gitu ya. Jadi memang ada kemungkinan mungkin perhatiannya sudah mulai hilang ya dari sosok seorang ayah dan seorang ibu gitu. Ya, makanya anak ini memang ada kemungkinan yang memang butuh perhatian penuh lah, butuh perhatian penuh, dan akhirnya cari perhatian di sekolah atau di luar rumah gitu. Akhirnya dengan berulah dan selalu berulah gitu, sering masalah. Dan selain juga saya memang koordinasi juga dengan teman sejawat itu, dengan guru wali kelasnya, dan guru wali kelasnya silakan hubungi orang tuanya, apa sih, kenapa sih anak ini seperti ini ya. Akhirnya dapat cerita dari ibunya ya seperti itu. Jadi dulu ditinggalkan oleh ayahnya pada saat usia masih kecil, jadi tidak ada ayah seperti apa dan bagaimana. Hanya berapa cerita aja ayahnya seperti ini gitu. Seperti itu. Itu mungkin yang pertama yang saya identifikasi anak itu ya, sementaranya pada saat awalnya ya saya melakukan seperti itu dulu.
Baik ya, ternyata menarik sekali setelah kita identifikasi lebih dalam ya terkait kenakalan siswa yang Bapak ampu seperti itu. Nah, tadi dari hasil identifikasi yang Bapak sudah laksanakan ya Pak ya, mulai dari bertanya, kemudian eh, dari perhatian orang tuanya kurang, dan kemungkinan besar anak tersebut melakukan tindakan atau hal-hal seperti itu untuk mencari jati dirinya mungkin ya. Iya. Karena anak tersebut ingin diakui seperti itu. Nah, dari proses identifikasi tersebut, bagaimana nih Pak rencana yang akan Bapak buat ke depannya? Rencananya ya rencana langkah awal mungkin ya. Rencana ya saya memiliki langkah-langkah. Langkah pertama, langkah awal yang saya lakukan yang tadi dulu, satu, lebih mengintenskan atau mengoptimalkan pendekatan, cari informasi, komunikasi ya berkenaan anak tersebut ya dari beberapa sumber, bukan hanya satu sumber saja gitu. Tadi kan hanya sebatas di pesantren gitu ya, itu pun tuh kurang detail ya. Harapan ya di pesantren tapi dioptimalkan lagi. Kemudian ada mungkin juga takutnya ada pengaruh juga dari pesantren atau dari kakak kelasnya atau dari siapa lah gitu ya. Takutnya juga tadi ada yang bullying, akhirnya bahas dendam di sekolah, jadi bullying anak nih sebagainya. Takutnya seperti itu. Jadi atau pelampiasan kekecewaan juga takutnya seperti itu ya. Makanya cari lagi lebih detail di pesantrennya, kemudian kepada wali kelas, koordinasi dikarenakan wali kelas kan lebih dekat dengan orang tua, jadi ada kemungkinan takutnya ada masalah-masalah yang lain gitu ya, yang memang tersirat di benak siswa tersebut sehingga terus dijadikan satu dasar utama bagi anak untuk melakukan sesuatu hal yang di luar kewajaran gitu. Itu aja mungkin. Kemudian langkah awalnya yang saya lakukan adalah ya terus mencari informasi dan menggali informasi terutama yang berkenaan tentang kenakalan anak dikarenakan keluarga atau misalkan hubungan yang memang dibutuhkan oleh anak seperti perhatian dan sebagainya. Makanya saya cari-cari di literasi ada di buku, di YouTube lah gitu ya, di Google dan sebagainya, atau ke teman-teman yang memang satu profesi gitu. Dikarenakan sebetulnya saya jadi beban, makanya saya tadi pas mendatangi Bapak pertama kali ya memang bermasalah ya. Masalahnya itu kita punya beban gitu. Beban apa ya? Beban moralnya apa ya? Kita rasa bertanggung jawab, soalnya diberikan beban oleh teman-teman sebagai masalahnya, yakinlah guru PAI atau guru bidang yang memang sifatnya ke budi pekerti bisa menyelesaikan ini gitu. Soalnya kalau di SD kan nggak ada PP gitu. Pokoknya serahkan ke guru PAI-nya. Makanya ini jadi salah satu PR. Langkah-langkah tersebut yang mudah-mudahan ini sebagai langkah awal dan bisa jadi awal untuk mencari sesuatu hal yang baik lah gitu ya, bagi terutama untuk peningkatan anak tersebut. Itu mungkin langkah-langkah pertama yang saya lakukan ya, rencana awalnya gitu. Dan sebetulnya ada harapan sih saya bisa memiliki rencana kedepannya ya yang lebih di dalam lagi gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, bagus sekali apa ya rencana yang sudah Bapak susun. Mulai dari melakukan pendekatan ya, yang tadi sudah Bapak ceritakan, kemudian mencari sumber, ya, kemudian memberikan perhatian kepada anak tersebut, dan Bapak juga di sini ingin meningkatkan kompetensi Bapak ya sebagai guru dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani siswa yang mengalami permasalahan seperti itu. Jadi yang tadi Bapak sebutkan mempelajari modul seperti itu ya. Kemudian Bapak juga meningkatkan kemampuan diri dengan rekan sejawat ya Pak ya, untuk berbagi praktik baik seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan ya Pak ya. Di sini saya ingin mengetahui dari Bapak dari identifikasi, kemudian rencana yang sudah dibuat dan Bapak tadi sudah menetapkan tujuannya juga. Nah, siapa nih Pak kira-kira orang yang Bapak perlukan dalam hal ini? Ya, dari masalah atau penyelesaian masalah atau sedang mencari solusi dari permasalahan ini,
otomatis memang harus ada kerjasama yang harus terjalin dengan erat ya. Memang salah satu kerjasamanya yang paling utama ya memang siswanya itu sendiri ya memang harus bisa lebih dekat lagi dengan kita, dengan saya. Ya mungkin caranya yang tadi betul dengan selalu memberikan perhatian, dan betul memang anak ini kan memiliki satu kelebihannya memang dalam satu bidang keagamaan itu dia tahfidnya bagus sebetulnya, cuman tinggal menggalinya itu, penggali potensinya itu yang kurang. Sehingga pada saat saya memberikan perhatian anak itu dengan memberikan kepercayaan, ikutkan dalam lomba dan sebagainya, lomba ya seperti pentas PAI dan sebagainya. Dia memang suka, walaupun memang ada tetap nakalnya masih ada, tapi paling tidak bisa bisa melampiaskan dalam bidang yang lebih positif lagi gitu, bukan hanya sekedar nakalnya tapi ke bidang positif yang lainnya gitu. Itu salah satu langkah dan memang itu, dan kerjasama yang teman salah satunya kerjasama dengan anak tersebut. Yang kedua kerjasama dengan rekan sejawat otomatis itu karena kan komunikasi dan koordinasi. Karena apalagi tadi saya kan cari sumber informasi itu bukan hanya satu bidang ya, dari satu sumber ya, termasuk ya sumber yang tadi dari guru bidang mengenai kondisi anak ini seperti ini bagaimana ya, dari guru bidang, kemudian dari guru wali kelasnya, sebagai penyambung lidah, apalagi ke wali kelas sebagai penyambung lidah saya dengan orang tua, dikarenakan saya tidak punya kewenangan langsung ke orang tua, soalnya yang punya kewenangan langsung adalah guru kelasnya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ya saya harus kerjasama lagi dengan siapa. Setelah memang ada koordinasi dengan orang tua, otomatis si guru tersebut yang harus koordinasi lagi dengan orang tua. Berarti kerjasama guru tersebut dengan orang tua ya, kita juga harus bisa mengarahkan bagaimana cara koordinasinya dengan orang tua gitu. Kemudian yang paling utama adalah harus ada komunikasi, kemudian ada konsultasi dan konsolidasi dengan siapa, dengan kepala sekolah ya. Dan memang sebetulnya sebelum saya membuat rencana seperti ini sebetulnya udah diketahui oleh Bapak Kepala, dan memang Kepala sekolah juga ya silakan apapun yang Bapak lakukan berkenan tentang bagaimana cara menyelesaikan satu permasalahan ya monggo, bagaimana caranya. Yang jelas selalu kolaborasi lah dengan teman-teman yang lain, dan biar bisa ada pemahaman yang lain yang bisa dijadikan pelajaran oleh Bapak, katanya gitu ya. Jadi kita sebenarnya kerjasama, termasuk kerjasama dengan tokoh masyarakat, dikarenakan anak-anak ini masalahnya sebetulnya bukan hanya di sekolah formal saja, termasuk di dinia pun sama gitu ya. Jadi kata yang di pesantren, anak ini sudah berangkat ke dinia, ternyata pada saat dinia dia sudah tidak masuk di kelas, malah di luar main sendiri. Gurunya sudah nggak kuat gitu ya, bagaimana cara mengomunikasikannya gitu. Saya pun pada saat pulang sekolah masih lihat, anak kok di luar yang lain dimasuk gitu. Sering saya suruh masuk, masuk malu. Sebelum pulang saya kebetulan lewat pas di depan diniahnya, anaknya ada di luar gitu, yang lain udah masuk di luar, saya suruh masuk malu gitu. Ya seperti itulah. Jadi memang saya juga koordinasi dengan masyarakat, salah satunya dengan dininya, dengan gurunya, dengan kepalanya lah, dengan siapa yang harus ada hubungan dengan anak tersebut. Soalnya takutnya informasinya apa sama atau tidak dengan gitu ya, kejadiannya atau sama atau tidak, kenakalnya sama atau tidak pada saat di kelas gitu. Kalau beda berarti ada lagi yang beda deh, apa ini ya penyebabnya gitu. Jadi banyak hal mungkin yang perlu terus dikaji seperti itu. Jadi saya kerjasama dengan itu aja. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya rencana yang sudah Bapak buat, dan siapa saja yang Bapak perlukan dalam hal ini. Tadi Bapak sudah mengatakan Bapak juga memerlukan teman-teman siswa yang lainnya itu dalam membantu bagaimana menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak ya, dengan meminta bantuan teman-temannya gitu ya. Kemudian Bapak juga meminta bantuan dari rekan sejawat ya. Nah selain itu Bapak di sini akan memerlukan wali kelas ya Pak ya untuk bermitra seperti itu, dan Bapak juga tentunya di sini membutuhkan kerjasama dari orang tua. Nah menarik sekali ya Pak ya. Kita lanjutkan Pak untuk selanjutnya nih. Bapak kan tadi sudah membuat rencana dan Bapak juga memerlukan siapa saja yang Bapak butuhkan dalam hal ini. Nah jika
jika dipresentasekan ya Pak ya, tingkat keberhasilannya ini di kisaran berapa persen ya Pak ya? Kalau tingkat keberhasilannya sebetulnya sampai saat ini memang saya sudah merencanakan itu jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari, bahkan sekarang itu sudah mulai diproses ya. Jadi waktunya itu sudah mulai proses hari ini. Jadi saya melihat dari waktu pelaksanaan, jadi proses pelaksanaan sebenarnya sudah bisa diprediksi ya. Kalau dari 1 sampai 10 itu sudah ada lah gitu ya. 1 sampai 10 berapa nih nilainya. Jadi sudah jauh hari sebelum masalah ini tercuat dan dibesarkan atau dibuatkan sekonsep diketahui oleh semua orang ya, sebetulnya sudah ada hasil ya. Ya hasilnya salah satu yang tadi dengan langkah pertama sudah membuahkan hasil sedikit paling tidak anaknya tidak terlalu nyeleneh lagi. Minimal saya begini, minimal pada saat posisi pembelajaran dengan saya. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan posisi pembelajaran dengan saya sudah mulai ada perubahan, berarti tinggal berubah di kelas yang lain atau di pembelajaran yang lain dengan menggunakan konsep yang saya miliki. Mungkin seperti itu. Ya sebetulnya di salah satunya udah. Jadi kalau misalkan kalau di persen atau dari 1 sampai 10 ya udah sampai ke 5. Kalau persen mungkin baru 50% lah. 50% kita nyampe dikarenakan apa? Belum menyeluruh gitu. Jadi yang lainnya belum merasakan perubahan secara signifikan dari anak tersebut gitu. Kalau saya pribadi ya saya sudah merasakannya. Yang tadi itu baru 50%. Kemudian dari nilai ya baru 5 lah kiranya dari 10 itu seperti itu Pak. Jadi dan apalagi kalau misalkan ini kalau dilihat dari jarak waktu ya mudah-mudahan kalau misalkan dari persenan tadi hanya 50% kemudian nilainya 5 ya mudah-mudahan pada saat program ini terlaksana dengan targetan waktu yang sudah saya programkan ya. Misalkan saya programkan 1 minggu sekarang atau 1 bulan ke depan yang mudah-mudahan bisa jadi 80% atau kalau nilai jadi 8% seperti itu. Beda jadi 8. Baik ya, tadi Bapak sudah mengatakan di kisaran 50% hingga 80%-an ya, seperti itu ya. Nah, untuk eksekusinya nih Pak ya, agar keberhasilannya itu meningkat ya, kita ambil semisalnya itu ya dari 80% ingin menaikkan ke 100% ya Pak. Kan butuh proses, butuh waktu ya Pak ya. Nah, untuk menaikkan tingkat keberhasilan dari bagaimana menangani anak ini ya Pak ya, eksekusinya itu sekitar kapan nih Pak? Ya memang kalau yang tadi perhitungannya yang sebelumnya juga kurun waktu yang relatif lama ya, relatif lama itu hampir 1 semester itu saya bisa merubah seperti itu. Soalnya merubah karakter itu beda seperti merubah atau menambahnya. Merubah dengan menambah itu lebih susah merubah ya daripada menambah. Kalau menambah karakter itu mudah, tapi kalau merubah karakter itu susah. Makanya saya proses itu kurun waktu 1 semester itu baru bisa rasa 50-80% itu. Ya makanya kalau dihitung kalau dari sekarang ya kurun waktu 6 bulanan dari lamanya, cepatnya mungkin 3 bulan bisa ada target lah. Paling tidak targetnya mungkin hanya berapa persen sih itu sebetulnya. Soalnya kan kalau kita kan tidak terfokus semuanya di sana ya, setiap kegiatan itu ya ada hal-hal yang lain yang perlu difokuskan, itu pembelajaran untuk siswa yang lain gitu. Ya makanya kita bagi-bagi waktu aja yang jelas permasalahan ini bisa ada solusi, kemudian proses pembelajaran bisa berjalan dan kita bisa memiliki satu project ide yang bisa dikembangkan di sekolah tersebut seperti itu. Jadi sekitar kalau mencapai saya ya 6 bulan ke depan lagi itu kita fight-fightan sebetulnya, hitung-hitungan fight-fightan soal karakter itu tidak terkadang bisa dikatakan cepat, bisa cepat ya, tergantung yang tadi sebetulnya satu kolaborasi di kerjasama yang baik ya. Jadi dari semua elemen, dari semua stakeholder yang memiliki kepentingan sebetulnya itu, jadi tanpa ada kerjasama yang solid, misalkan saya sendiri yang gerak ya nggak mungkin bisa. Mungkin saya hanya bisa memberikan hasil ya pada saat saya saja, belum tentu dengan yang lain dikarenakan tidak ada kerjasama. Itu memang penting ya seperti itu.
Tapi kalau kerjasamanya memang solid, ya otomatis ada lebih cepat lagi, bukan hanya 6 bulan, ada kemudian 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, bahkan misalkan 1 minggu juga. Kan besok juga kalau udah selesai, kalau misalkan langsung anak langsung bisa berubah, ya bagus lah gitu kan, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk targetannya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau tercapai ya sekitar yang tadi aja, sesuai dengan tingkatan keseriusan dan memang solidnya kita lah dalam melaksanakan kerjasama yang erat seperti itu. Baik ya Pak ya, untuk target waktunya yang bisa saya catat ini maksimalnya 6 bulan Bapak perlukan ya, dan lebih cepatnya itu tergantung bagaimana penerimaan siswa, semakin cepat itu semakin baik ya. Iya. Perubahan perilakunya. Baik Bapak, dari awal hingga akhir ternyata Bapak sudah bisa melakukan identifikasi, Bapak sudah bisa membuat rencana ya, Bapak juga bisa menyusun siapa-siapa saja ya orang yang Bapak perlukan dalam hal ini. Bapak sudah melakukan identifikasi juga lebih dalam ya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini ya Pak ya, apakah yang bisa Bapak simpulkan? Intinya mungkin dari obrolan ini, yang pertama saya merasa terbantu dalam artian saya bisa mengeluarkan semua unek-unek ya, semua permasalahan, dan bisa terselesaikan dengan ya solusi. Tentunya solusi ada di diri saya sendiri pribadi ya, seperti itu salah satu rangsangan tersendiri ya. Soalnya belum mungkin ya, tidak akan mungkin ya bisa terjadi ada solusi seperti saat ini kalau saya tidak ngobrol bareng dengan Bapak. Wasilahnya seperti itu, makanya ya ini salah satu jalan bagi saya, ini bisa terbantu banget semua solusi, semua masalah yang ada pada diri saya, terutama berkenaan tentang siswa ini seperti itu. Dan yang jelas ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya Pak Cecep, terima kasih sebelumnya ya Bapak sudah menemui saya, sudah ngobrol-ngobrol nih. Permasalahan yang Bapak hadapi ternyata sangat kompleks, dan begitu juga Bapak bisa menemukan hal-hal yang ingin Bapak rencanakan ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini dapat berhasil ya. Kita hitung dari bulan sekarang hingga 6 bulan ke depan ya, dan saya tunggu kabar baiknya 6 bulan yang akan datang ya Pak ya. Iya, siap. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kita juga bisa bertemu kembali. Iya, siap. Terima kasih mungkin Bapak atas waktunya, yang mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dijadikan inspirasi lah untuk yang lainnya. Apalagi nanti kalau sudah ya ada hasilnya ya, ada hasilnya nanti 3 bulan 6 bulan ke depan, nanti saya juga akan datang lagi ke Bapak untuk konsultasi lagi, koordinasi lagi, komunikasi lagi. Ya siapa tahu ini jadi satu hal yang memang bermanfaat ya bagi saya secara pribadi, umumnya bagi Bapak juga, bagi yang lainnya, bagi teman-teman yang lainnya memang yang memiliki satu permasalahan yang sama. Semoga Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Tidak ya. apa-apa Bapak. Itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak, tadi saya sudah mengamati ya proses dari percakapan Bapak dengan kucing yang terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan ya, yang sudah saya tulis di buku catatan saya. Dan sebelum saya sampaikan nih Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak Anggi? Tentu boleh Pak ya. Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Ya Pak, saat tadi saya melakukan coaching ya Pak ya. Di sini saya kiranya sudah menggunakan prinsip-prinsip sebagai seorang coach ya Pak ya. Di antaranya saya sudah membangun kemitraan
kemudian proses kreatifnya juga, Ya. dan memaksimalkan potensi ya Pak. Kemudian untuk kompetensi intinya juga sudah saya kembangkan ya Pak ya. Yang tadi yang saya harapkan itu dapat mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Oke. Ya, jadi di catatan saya Bapak ya, memang sudah memberikan sebuah prinsip ya sebagai kemitraan. Ya. Itu terbukti dari Bapak tadi ketika mengobrol dengan kucingnya itu merasa setara, tidak ada perbedaan terata ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana Bapak berusaha menggali nih ya kreativitas dari seorang kucingnya ya untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi si kucing. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya agar bisa maksimalkan potensi dari seorang kucing. Dan Bapak juga sudah memaksimalkan potensi dari seorang kucing ya, di mana memberi kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi. Tadi Bapak ya mengharapkan ada dua kan, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya. Nah, dari catatan yang sudah saya catat tadi Pak ya, jadi Bapak sudah terlaksana ya, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta ya. Di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab di pada bagian akhir ya. Alhamdulillah Pak, secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses kucing dengan baik ya. Nah, Bapak nih pertanyaan terakhir boleh Pak Anggi ya? Boleh Pak. Oke, jadi berdasarkan hasil kucing, Bapak nih kompetensi apa nih yang Bapak kembangkan berdasarkan proses kucing tadi Pak Anggi? Ya, kalau berdasarkan kucing yang sudah saya laksanakan tadi ya Pak ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu menampilkan atau mengembangkan kehadiran penuh Pak, seperti itu. Saya rasa tadi pas kegiatan kucing kehadiran penuh masih sedikit ya, perlu diperbaiki seperti itu ya Pak. Yang seharusnya mungkin teknik ini sudah saya bisa praktikan saat menggali permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh kucing itu Pak. Oke, baik ya. Nah, kehadiran penuh atau present Pak Anggi ya, itu menjadi harapan Bapak agar bisa lebih dikembangkan. Dan juga saya berdoa semoga teknik ini ya bisa Bapak segera perbaiki ya untuk kedepannya. Nah, ini juga potensi yang lainnya agar semakin tajam Pak ya, ketika memberikan sebuah pelayanan kucing ya terhadap mitranya atau kucingnya ya. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal buat Bapak Anggi agar nantinya kedepannya ya Pak, ketika memberikan proses kucing itu bisa sesuai dengan harapan, dan tentunya paradigma kucing ini dalam penyampaian dan pelayanan coach Bapak bisa tetap berpegang teguh kepada alur tirta ya. Jadi alur tirtanya tetap harus dilaksanakan secara utuh Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Anggi, proses yang sangat luar biasa ya, dari tadi pelaksanaan kucing Pak Anggi sebagai coach dan Pak Cecep sebagai kucingnya. Untuk kedepannya mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Cecep hari ini? Alhamdulillah baik Pak, aman. Alhamdulillah ya, semoga Pak Cecep sehat selalu. Amin 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 amin. Terima kasih Pak Cecep sebelumnya sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak. Mungkin beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan kucing ya Pak ya. Nah, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa poin-poin yang tentunya ada kaitannya dengan kegiatan kucing kita hari ini. Nah, sebelumnya nih, sebelum memulai kucing, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak ya.
Yang pertama itu terkait rubrik penilaian dalam observasi ya Pak ya. Iya. Nah, agar Bapak juga tahu nanti apa saja yang akan dinilai oleh saya. Kemudian yang ini juga menjadi acuan ya Pak ya. Iya. Yang nantinya akan menjadi harapan buat Bapak dapat meningkatkan kompetensi Bapak sebagai coach ya. Yang tentunya juga Bapak di sini perlu memiliki beberapa keterampilan kompetensi sebagai seorang coach ya Pak ya. Iya. Yang pertama kemitraan ya Pak ya. Kemitraan, yang kemudian proses kreatif, dan yang ketiganya itu memaksimalkan potensi ya. Nah, di sini Bapak sudah memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach ya Pak ya, yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh ya. Kemudian Bapak juga dapat mendengarkan secara aktif ya Pak ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa juga ya. Nah, di sini diharapkan juga Bapak dapat melakukan pertanyaan dengan kunci, dan Bapak juga tadi tidak keluar dari alur tirta ya Pak ya, yaitu menetapkan tujuan seperti itu ya Pak ya, mengidentifikasi, menyusun rencana aksi, dan tanggung jawab Bapak sebagai coach. Nah, bisa dipahami Pak? Siap, bisa Pak. Oke, baik, kalau begitu ya selanjutnya sebelum proses coaching ini akan dimulai ya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Siap, boleh. Oke, tentu boleh ya. Terima kasih sebelumnya. Nah Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini, untuk cakupan kompetensi yang akan Bapak kembangkan ini dalam hal apa Pak? Dalam pada saat coaching yang akan nanti saya lakukan bersama coaches ya, saat coaching. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak ya, ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena yang kemudian menggunakan teknik rasa dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu saja Pak. Nah Pak Cecep, dari kompetensi yang tadi sudah disampaikan, secara spesifiknya Pak, apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Nanti pada saat saya melakukan coaching ya, jadi kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian kunci saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Itu mungkin Pak. Oke Bapak, terima kasih. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih dari saya sebagai observer, di sini saya ingin bertanya perihal. Nah di sini sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya, di sini saya sebagai observer ingin menanyakan terkait indikator ketercapaian tentunya ini ya. Untuk percakapan nanti, indikator sebagai tolak ukurnya yang Bapak ingin capai itu apa Pak? Ya, pada saat nanti coaching, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu, yang pertama bahwasannya nanti saya menerapkan alur tirta ya, secara runtut ya, secara runtut atau berurutan ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide ya, ide-ide dari kunci ya, agar apa? Agar si kunci tersebut atau beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau miliki atau yang beliau temui ya, permasalahan. Baik ya. Semoga indikator yang sudah tadi Bapak sampaikan terkait alur tirta, kemudian ide solusi-solusinya tersebut dapat bisa Bapak gali semaksimal mungkin dari kunci yang akan Bapak coaching ya.
Semoga nantinya Bapak dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, percakapan yang dibangunnya juga berjalan dengan lancar, berhasil sesuai dengan indikator yang Bapak harapkan. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Bapak sudah siap, Pak? Siap, sama-sama. Oke, sudah siap ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke proses kucing. Ya, siap. Ya, selamat melaksanakan ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bagaimana Cecep. kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik Pak Cep. Gimana Pak Cecep kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke Pak Cep. Pak Cep, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya ingin berdiskusi dengan Pak Cecep. Ini ada beberapa permasalahan terkait pembelajaran Pak Cep ya, yang saya ingin diskusikan gitu dengan Pak Cecep. Barangkali Pak Cecep ada waktu dan tidak keberatan? Ya, tentu saja bisa lah. Siap ya. Kebetulan hari ini saya tidak ada agenda, jadi bisa lah menyempatkan beberapa menit atau beberapa menit ke depan ya Pak Anggi. Dan kalau perlu saya tahu nih dari nanti yang akan kita bicarakan atau perbincangkan ya, mungkin ada tujuan tertentu lah, atau misalkan apa sih sasarannya, harapan yang ingin Bapak capai dari pembicaraan yang akan kita bicarakan. Ya, sebelumnya ini Pak ya, saya ada satu masalah nih terkait pembelajaran sosial emosional Pak ya, yaitu yang menggunakan teknik stop tuh. Saya sudah melaksanakan tuh, diterapkan ke anak-anak di kelas saya. Cuman yang menjadi permasalahan itu pelaksananya kurang ideal Pak. Nah itu. Nah harapan saya nanti setelah ngobrol dengan Bapak, saya bisa mempunyai gambaran nih Pak, bagaimana pembelajaran sosial emosional itu bisa dilaksanakan dengan ideal. Nah khususnya itu di teknik stop gitu Pak. Jadi nanti saya bisa melaksanakan teknik stop di pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan sesuatu yang lebih baik dan diharapkan bisa ideal seperti itu Pak. Oh iya, siap. Terima kasih. Jadi intinya harapannya ya bisa ada solusi lah mungkin ya. Ada solusi atau satu pencerahan tersendiri berkenaan tentang teknik ya sosial emosional, terutama dalam hal stop itu ya. Nah mungkin dari masalah yang barusan Bapak sampaikan, sedikit gambaran awalnya mungkin perlu Bapak ceritakan lebih jauh, atau bisa ada identifikasi dari masalah yang Bapak hadapi kali ini. Mungkin bisa diceritakan. Ya, kayak gini Pak ya, saya kan rencananya kemarin itu melaksanakan observasi di PMM Pak ya, yaitu dengan observer itu kepala sekolah. Saya coba membuat pembelajaran itu secara berdiferensiasi, di mana di pembukaan hangat saya coba menerapkan itu Pak, pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop. Akan tetapi Pak ada beberapa kendala teknis tuh ya. Yang pertama persiapan saya Pak masih kurang matang dalam hal pengarahan kepada anak-anak. Jadi karena mungkin ini masih baru Pak ya bagi anak-anak itu, belum pernah ada guru yang mencoba melakukan teknik ini, kemudian anak-anak juga masih kebingungan ini apa sih itu untuk apa. Nah karena waktu itu kondisi yang tidak mendukung Pak ya, jadi saya menerapkan dengan kurangnya pengarahan kepada anak. Jadi langsung saja tuh Pak, hanya sekilas-sekilas saja. Saya melakukan teknik stop dibantu dengan media audio visual Pak. Saya menyiapkan videonya di mana di dalamnya ada instruksi-instruksi ya terkait dengan teknik stop itu. Nah ternyata Pak karena mungkin masih bingung ya anak-anak dan belum familiar,
Dan pelaksananya itu anak-anak masih ada yang harusnya kan Pak di atas meja di awal itu kan tidak ada barang ataupun alat yang dimainkan ya supaya itu bisa fokus. Kemudian pada saat instruksi memejamkan mata, anak-anak masih ada tuh yang terbuka matanya gitu dan malah cenderung cengengesan Pak gitu. Nah kemudian kelas sebelah juga kurang kondusif, jadi kurang kondusif sehingga lumayan tuh Pak suaranya ya suara bisingnya sehingga instruksi yang terdengar itu kurang jelas. Nah, itu seperti itu Pak. Oh iya, dari cerita yang Bapak ceritakan barusan memang kebanyakan ini memang tadi disebabkan memang kebanyakannya ya jadi masih baru baru diterapkan, kemudian kurang pemahaman pembiasaan anak itu baru, otomatis hal yang baru jadi kaget juga bagi anaknya seperti itu. Termasuk dia mungkin audio visual juga mungkin kurang begitu familiar lah bagi mereka yang berkenan tentang itu ya. Nah mungkin saya yakin ya dari permasalahan yang Bapak hadapi ini pasti ada penyebab-penyebab ya yang memang urgent, penyebab yang urgent atau penyebab yang menjadi penyebab utama atau penyebab yang memang sangat mendalam sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan ya. Selain yang tadi selain tadi Bapak sampaikan itu seperti kurang dukungan dan sebagainya, kurangnya pemahaman awal dan lain sebagainya. Ada penyebab mereka memang kurang begitu respon lah. Itu yang paling utama. Apa saja mungkin penyebab yang paling utama atau yang jadi pengaruh banget gitu ya? Ya, menurut saya Pak karena faktor pembiasaan ya. Karena dari awal pun ini baru pertama kali dan hanya baru beberapa kali saya terapkan. Jadi faktor pembiasaan yang karena pemahaman itu kan Pak kalau sering terbiasa dilakukan mungkin anak bisa lebih baik dalam melakukannya. Itu terbukti kemarin Pak saya juga coba lagi setelah itu di percobaan kedua ada perbaikan tapi memang masih tetap ya belum dikatakan ideal seperti itu. Jadi faktor utamanya karena memang pembiasaan yang belum dilakukan secara berulang dan secara konsisten seperti itu Pak. Oh iya, jadi selain yang tadi dari awal ya, seperti kurang pemahaman ya, kemudian barusan memang yang lebih detailnya terus perkenaan tentang pembiasaan dan pembiasaan yang belum dibiasakan, nah gitu Bang ya. Soalnya ada sedikit ada yang mengatakan biasa karena terbiasa. Ya. Mungkin itu ya, jadi konsisten dan memang kontinunya yang memang jadi permasalahan utama ya seperti itu. Jadi dari yang tadi sampaikan ya, terutama yang pembiasaan tersebut dan berangkat dari masalah yang tadi Bapak sampaikan dengan menjelaskan kondisi dan sebagainya, baik kondisi dalam kondisi pemahaman teknik stopnya atau pemahaman dalam maksud tujuan dan teknik stopnya ya seperti itu. Mungkin ada beberapa langkah lah mungkin ya, atau cara lah, langkah-langkah yang memang langkah awal ya bagi Bapak dalam penyelesaian masalah yang Bapak hadapi kan. Oke. Untuk langkah awal, karena tadi permasalahannya belum dibiasakan, saya akan coba membiasakan lagi dan menerapkan lagi itu kepada peserta didik. Nah, saya lebih fokus dulu di teknik stop Pak ya, karena kemarin 2 kali percobaan masih belum dikatakan ideal. Saya akan terus mencoba sampai pada titik ataupun kondisi yang anak itu mulai terbiasa Pak. Karena kalau mulai terbiasa, instruksi-instruksi yang bisa diikuti pun akan lebih maksimal dan optimal seperti itu. Dan selain itu juga saya juga berencana Pak untuk
menggunakan metode lain, karena banyak juga ya di pembelajaran sosial emosional tidak hanya teknik stop, teknik yang lain mungkin Pak. Dalam teknik stop pun saya modifikasi, artinya untuk instruksinya kita bisa ubah dengan instruksi langsung. Karena saya pikir kemarin Pak di audio dan video yang sudah saya sediakan, antara instruksi dengan kondisi di lapangan itu kurang begitu kurang begitu menyentuh. Artinya instruksi sudah di mana, anak-anak belum siap seperti itu. Jadi kalau misalnya instruksi secara langsung, saya kira bisa menyesuaikan tuh ritmenya. Apakah kalau misalnya anak belum siap, saya berarti ada jeda ya. Kalau anak ini bisa dilanjutkan. Kemudian selain untuk ini juga, karena beberapa kondisi tidak mungkin kita harus mindfulness ya ataupun dengan relaksasi. Ada kalanya di beberapa kondisi harus membangun atau membakar semangat anak. Nah, saya juga akan coba dengan ice breaking Pak. Supaya semangat belajar anak bisa terpacu seperti itu. Nah itu Pak beberapa rencana mungkin ya terkait permasalahan yang saya hadapi di awal tadi. Oh iya, ya bagus ya Pak ya. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan langkah termasuk ya rencana kedepannya atau rencana tindak lanjutnya. Selain dari langkah awal tadi mencoba terus ya, kemudian muncullah rencana-rencana yang memang modifikasi stop tersebut dengan teknik-teknik yang lain, termasuk di dalamnya ada ice breaking ya. Jadi biar fokusnya mereka itu lebih terfokuskan dengan satu ice breaking yang buat tadi modifikasi dengan stop. Mantap sekali ya. Dari langkah dan rencana yang Bapak barusan sampaikan ya, tentunya mungkin ada targetan waktu dan waktu pelaksanaan dan waktu rencana ya kan, waktu pelaksanaan dari rencana tersebut. Kiranya nih waktunya mau kapan ya, atau kapan akan dilaksanakan dari rencana tersebut? Nah untuk waktunya saya akan segera mungkin Pak ya, karena kebetulan minggu kemarin itu terhalang oleh asesmen tengah semester Pak ya. Jadi secara pembelajaran itu kurang efektif, dan di minggu sekarang jikalau ada kesempatan saya langsung akan coba lagi Pak ya. Kemudian itu akan selalu saya ulangi di beberapa kesempatan supaya memang anak terbiasa gitu. Kemudian saya juga di beberapa kesempatan akan coba dalam 1-2 bulan ke depan menggunakan modifikasi terkait dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Jadi saya kira untuk 1 semester ini saya akan terus mencoba bagaimana perkembangannya, ya mudah-mudahan di akhir semester ini saya bisa melihat tuh perkembangan dan manfaat dari pembelajaran sosial emosional seperti itu Pak. Evaluasi mungkin ya. Ya. Mantap ya Pak. Jadi dari mulai langkah, kemudian rencana, setelah rencana kemudian ada waktu atau targetan waktu rencananya itu akan terlaksana ya. Dari proses tersebut ya, proses pelaksanaan rencana tersebut otomatis kan kita pasti membutuhkan dukung ya, kemudian dukungan saran lain dukungan atau sebutnya kerjasama ya. Nah mungkin dari proses yang Bapak lalui, proses rencana ya, yang tadi ya, rencana aksi yang Bapak akan lakukan, secara otomatis kan pasti Bapak membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Nah, pihak mana mungkin ya, atau siapa saja yang bisa diajak kerjasama oleh Bapak dalam penyelesaian masalah yang Bapak hadapi kali ini? Pertama mungkin Pak murid ya, karena ini bersinggungan langsung dengan murid, artinya saya akan membangun tuh komunikasi positif dengan murid dalam pelaksanaan ini, karena itu satu kunci utama. Selain itu dengan rekan sejawat Pak, khususnya rekan sejawat yang kelasnya bersebelahan dengan kelas saya. Kenapa? Karena ada faktor lain di mana kondusivitas
kelas lain itu juga ikut mempengaruhi gitu Pak ya. Kalau misalkan kelas saya coba menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, itu butuh suasana yang memang mendukung. Nah kalau misalkan kelas sebelah kurang kondusif, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian rekan sejawat yang lain Pak, karena pembelajaran sosial emosional itu akan lebih baik jika memang sudah dipahami, dimengerti, dan bisa dilaksanakan oleh rekan yang lain. Sehingga di setiap kelas pembelajaran sosial emosional itu bisa diterapkan, dan nantinya saya pikir Pak, itu bisa menjadi sesuatu kegiatan yang membangun budaya positif sekolah. Dan mungkin pihak yang paling terakhir dan paling utama, penguatan dari kepala sekolah Pak. Karena kalau misalkan kita saya sendiri mungkin ya di kelas saya menerapkan, kemudian rekan yang lain juga coba, tapi penguatan ataupun daya dukung dari kepala sekolah terhadap pembelajaran sosial emosionalnya kurang maksimal, ya saya rasa tidak akan terlalu optimal Pak, seperti itu. Iya, wah mantap banget ya. Apa yang Bapak sampaikan, kerjasamanya sudah betul tersistematis, sistematis banget ya, dari mulai yang di bawah sampai atas ya, sampai ke stakeholder ya, pemangku kebijakan. Mantap ini, berarti mudah-mudahan ya bisa terlaksana ya. Amin, amin. Dan saya yakin Bapak berpotensi dan banyak potensi sehingga bisa terlaksana lah kegiatan ini, atau rencana ini bisa terlaksana. Yakin bisa terlaksana. Dari obrolan ya atau percakapan kita panjang kali lebar ya dari tadi ya, kita sudah menguras waktu kurang lumayan juga ya, tapi ini satu hal yang memang pasti bermanfaat ya bagi Bapak ya. Mungkin pemanfaatan atau kemanfaatan apa nih yang Bapak peroleh dari percakapan yang kita laksanakan hari ini? Ya, Bapak ya, luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya, karena awalnya saya kebingungan tuh, ini gimana ya, padahal saya lihat dari contoh itu sangat bagus-bagus, tapi kenapa di kelas saya seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, setelah ngobrol saya menjadi tergali gitu ya, rencana, kemudian siapa saja yang bisa mendukung terkait rencana dan tujuan saya, sehingga saya pun menjadi punya gambaran tuh Pak ke depannya, dimana harapan untuk mencapai ideal dalam pelaksanaan teknik stop itu sudah tergambar jelas, dan kapan waktunya juga saya sudah tahu. Sehingga dari hasil perjalanan ini saya merasa senang Pak, terima kasih, saya merasa terbantu, seperti itu Pak. Iya, luar biasa ya, luar biasa banget nih, luar biasa sekali ya Pak Fajar ya. Dari beberapa yang Bapak sampaikan sebenarnya sangat menginspirasi juga bagi saya ya dalam hal ini ya. Walaupun posisi dalam hal ini ya saya pendengar, tapi sangat terinspirasi ya. Maksudnya secara tidak langsung ya saya juga jadi ada pencerahan juga nih ya bagi saya pribadi ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Tadi saya kan pada saat Bapak datang menghadap ke saya, ya muka Bapak ini wah kusam banget nih, kelihatannya seperti ada masalah dan memang kelihatan ada kecewa atau beban berat. Nah ya, tapi kelihatannya sekarang mulai ada perubahan kelihatannya. Tapi mudah-mudahan. Tapi bagaimana nih menurut Bapak nih perasaan dari tadi pertama Bapak datang menghadap ke saya, kemudian setelah Bapak menghadap saya, kemudian Bapak bercerita, kemudian Bapak juga membuat solusinya. Ini bagaimana nih perasaan Bapak nih setelah perasaan seperti ini? Sangat lega Pak, sangat lega ya, betul. Tadi awalnya saya sangat bingung gitu, kebingungan. Ini gimana nih caranya? Tapi alhamdulillah Pak, setelah berdiskusi dengan Bapak, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya bisa terjawab oleh diri sendiri ya gitu. Tapi itu sangat membantu Pak, saya sangat terima kasih, saya merasa lega dan merasa senang Pak, seperti itu. Iya, terima kasih Bapak ya. Mungkin saya kira pembicaraan kali ini
sudah cukup mungkin nih Pak ya. Bapak sendiri sudah kelihatan sudah lega dan kelihatan sudah tidak ada bermasalah lagi gitu kan ya. Justru dalam hal ini saya secara pribadi ucapkan terima kasih kepada Bapak. Karena Terima kasih, Pak. dengan hadirnya Bapak menghadap dengan saya ke sini berbicara langsung seperti ini merupakan salah satu wasilah ternyata ada ilmu yang baru yang perlu saya gali ya, ternyata munculnya dari Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Jadi Sama-sama, Pak. dalam hal ini ilmu bagi saya. Itu aja mungkin Bapak, kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan, saya mungkin dikarenakan ada aktivitas lagi, mohon maaf, mungkin ya saya tidak bisa menemani lebih jauh lagi. Sekian mungkin Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bapak. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya tunggu nanti 1 bulan, 2 bulan ke depan ya, bahkan setelah hari ini Ya. kalau sudah ditargetkan ya silakan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Dan kalau berhasil segera hubungi lagi saya Pak. Saya juga mau tahu biar saya juga bisa mencoba di sekolah saya. Siap, Ya. Pak. Baik Bapak, alhamdulillah ya kegiatan kucing yang sudah tadi Bapak laksanakan, saya amati. Ternyata proses percakapan Bapak tadi dengan kucing terkait beberapa tahapan dalam alur tirta. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal ya Pak. Apakah boleh Pak? Ya, boleh Pak, boleh. Oke, nah sebagai pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses kucing tadi? Iya, terima kasih. Pada saat tadi saya melakukan kucing ya dengan kucing, ya tadi saya sudah menggunakan seperti hanya yang disampaikan pada waktu di pra observer ya, pra observer. Jadi bahwasannya saya akan menggunakan prinsip kucing ya. Tadi juga alhamdulillah sudah saya sampaikan. Kemudian apa saja nih kucingnya yang digunakan ya berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya siapkan tadi mendengarkan aktif ya, alhamdulillah sudah terlaksana gitu Pak. Ya. Nah, saya juga ya Pak ya membuat catatan khusus bagi Bapak. Di sini ada beberapa prinsip yang sudah Bapak laksanakan tadi ya, dapat saya amati juga. Ternyata Bapak sudah menerapkan kemitraan dengan kucing ya, sehingga Bapak tadi merasa setara dengan kucing ya. Merasa setara. Kemudian di sini juga saya membuat catatan ya, Bapak juga sudah melakukan kucing dengan berpegang pada prinsip kreatif ya Pak ya. Nah, Bapak juga sudah menggali kreativitas dari kucing, kemudian Bapak juga sudah mengeluarkan berbagai solusi-solusi ya, yang pada akhirnya kucing juga dapat menemukan jawabannya sendiri. Nah, di sini juga Bapak sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot ya Pak tadi. Iya. Ya. Selain itu juga Bapak sudah memaksimalkan potensi sebagai coach di sini, dan juga Bapak sudah memberikan atau mencirikan kompetensi inti dari seorang coach. Tadi sudah saya amati ya, Bapak sudah maksimal melaksanakannya. Dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif ya, merespon pertanyaan-pertanyaan dari kucing ya yang Bapak tadi kucing. Nah, di sini juga saya membuat catatan ya Pak, ternyata Bapak sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya. Meliputi identifikasi, kemudian Bapak sudah menentukan tujuan, dan Bapak juga sudah membuat rencana ya dengan kucingnya, dan Bapak juga sudah memperlihatkan tanggung jawab ya.
Alhamdulillah secara umum ya Bapak sudah melaksanakan proses kucing dengan baik dan maksimal. Kemudian ini yang terakhir ya Pak ya, berdasarkan hasil kucing yang tadi sudah Bapak laksanakan nih ya, dari segi kompetensi yang ingin dikembangkan itu ya Pak ya, apa saja Pak? Iya. Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Pak. Iya. Kehadiran penuh. Yang mana mungkin ya tadi pada saat pelaksanaan kucing gitu ya. Jadi tadi merasa ada sedikit unek-unek gitu ya. Sedikit unek lah seperti itu. Jadi kehadiran penuhnya itu belum maksimal, mungkin perasaannya masih galau atau lain sebagainya, jadi masih belum full pada saat di kucing tadi seperti itu. Baik ya, berarti indikator lainnya yang Bapak ingin kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau present ya. Iya, bisa. Nah, saya berdoa, saya berharap nih semoga Bapak nanti dapat memaksimalkan kompetensi dalam kehadiran penuh ya. Semakin kompetensi Bapak semakin baik ya nanti ke depannya. Nah, saya juga berharap nih Pak ya, semoga kegiatan tadi dapat menjadi bekal bagi Bapak dalam melaksanakan kucing ya. Kemudian Bapak juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal ya pada kucing yang Bapak kucing. Tentunya sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya. Dan Bapak juga dapat menghadirkan kesadaran penuh. Terima kasih Bapak sudah melaksanakan kucing dengan maksimal dengan baik ya. Semoga Bapak semakin sukses ke depannya. Amin. Apa yang menjadi kekurangan dapat Bapak evaluasi dan semoga Bapak semakin sukses ke depannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih telah mengobserver saya pada saat pelaksanaan kucing. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih meningkatkan lagi dalam segi kompetensi yang tadi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak, terima kasih. Akhir kata dari pembicaraan kita hari ini kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Kondisi masih aman ya. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Pak, sebelumnya sebelum nanti Bapak sebagai coach ya di pelaksanaan coaching nanti, saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat di proses nanti Bapak kegiatan coaching ya. Ini ada beberapa hal yang perlu Bapak ketahui sebelum coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya. Banyak hal yang perlu Bapak ketahui, terutama yang berkenaan tentang rubrik penilaian observasi Pak ya. Agar Bapak juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian ini akan menjadi acuan saya sebagai observer ya. Dan saya berharap bahwasannya dalam proses percakapan nanti Bapak bersama coaches ya, coach itu sudah memiliki prinsip ya. Prinsip dari seorang coach ya, yaitu satu, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan yang tentunya Bapak juga harus sudah memiliki kompetensi inti Pak ya. Kompetensi dari siapa? Dari coaching ya, dari coaching itu sendiri, yang meliputi apa? Present, atau yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya tentunya ya. Dengan menggunakan teknik apa? Teknik rasa Pak ya. Teknik rasa, dan juga saya berharap ya, nanti Bapak dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching,
Bapak juga jangan sampai lupa untuk menerapkan salah satu alur yang sangat penting, yaitu alur tirta, Pak. Ya, alur tirta, yaitu apa saja? Ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Ya, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses pengamatan Bapak nanti pada saat proses coaching. Itu Pak ya. Bisa dipahami Pak? Ya, paham Pak. Iya. Oke, Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching nanti ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau saya lontarkan ke Bapak ya. Boleh Pak? Boleh Pak. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke. Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2 Pak ya. Nanti pertama mendengarkan aktif, ya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya menggunakan teknik rasa Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini merupakan 2 kompetensi yang akan saya kembangkan begitu Pak. Ya. Berarti nanti berarti itu yang harus Bapak digunakan ya, digunakan. Nah, dari 2 kompetensi ini ya, yang tadi Bapak sampaikan, yang mana nih kompetensi yang secara spesifik ya, yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti saya akan lebih ke pengembangan di mendengarkan aktif Pak ya, supaya saya bisa menggali potensi dari coaching yang akan saya coaching, sehingga nanti bisa ditemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi coaching itu sendiri Pak. Iya, baik. Memang ya, mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci ya, satu kunci yang agar kita menggali banyak hal dari seorang coaching ya nanti itu ya. Nah begini Pak, untuk yang pertanyaan terakhir ya, perihal indikator. Nah, perihal indikator tercapaian tolak ukur, indikator yang jadi tolak ukurnya bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju ya dalam proses percakapan nanti? Oke, baik Pak. Indikator yang akan saya tuju nih dalam praktek coaching yang nanti akan saya lakukan dengan coaching saya itu adalah menerapkan alur tirta Pak ya, dimana alur tirta yang akan saya lakukan itu secara runtut dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, lalu tanggung jawab. Kemudian saya juga ingin menggali nih ide-ide dari coaching yang akan saya lakukan diskusi dalam percakapan coaching supaya nanti ditemukanlah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu Pak. Oh iya, baiklah, semoga dari indikator yang tadi Bapak sampaikan ya terkait proses yang meliputi tirta, kemudian ide-ide, solusi dan kunci bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak disilakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan yang nanti Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bapak tentukan tadi, termasuk ada kompetensi dan lain sebagainya ya yang tadi Bapak sampaikan. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih ya kepada Bapak. Silakan untuk lanjut saja Bapak melaksanakan coachingnya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Anggi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Fajar. Kalau Pak Fajar gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Anggi ya, saya juga dalam keadaan baik meskipun hari ini lumayan padat ya kegiatan. Oke Pak Anggi,
Kita bertemu nih, alhamdulillah ya. Ada yang mau diceritakan barangkali Pak Anggi? Sebenarnya sih banyak ya Pak yang ingin diceritakan sama Pak Fajar. Namun sebelumnya saya juga ingin tahu nih Pak, mohon maaf bila saya ini mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Ya, oke. Tidak apa-apa Pak Anggi, kebetulan saya tidak ada agenda untuk jam-jam sekarang, jadi insya Allah bisa membersamai Pak Anggi untuk ngobrol-ngobrol 15 menit ke depan. Jadi gini ya Pak ya, di sini saya menghadap ke Pak Fajar ya, mengajak Pak Fajar ngobrol-ngobrol ya. Ya. Itu di sini saya itu punya permasalahan nih Pak ya, terkait peserta didik yang saya ampuni di kelas ya Pak ya. Dimana peserta didik ini mungkin secara akademik ya Pak ya, dan secara kehadirannya masih kurang seperti itu Pak. Masih kurang. Oke. Nah Pak Anggi nih, sebelum kita lebih jauh ya mengobrol beberapa menit ke depan, Pak Anggi nih tujuannya setelah ngobrol nih apa nih dari Pak Anggi coba? Untuk tujuannya sih Pak ya, yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini itu adanya solusi apa ya dari unek-unek saya. Kemudian saya merasa tidak dilema lagi menghadapi murid saya ya Pak ya, yang secara akademik kurang dan secara kehadirannya juga kurang seperti itu Pak. Oke. Berarti tadi Pak Anggi mengharapkan ya adanya solusi ini terkait permasalahan Pak Anggi mengenai murid Pak Anggi yang akademik kurang, kemudian kehadiran kurang ya. Iya. Nah Pak Anggi nih bisa menyebutkan akademiknya kurang dan juga kehadirannya kurang, itu berdasarkan apa coba Pak Anggi? Jadi seperti ini ya Pak ya, setelah saya identifikasi ya, seperti itu, kenapa murid saya itu bisa dibilang dari segi kehadirannya kurang ya Pak ya, dan dari segi akademiknya juga tidak bisa menyeimbangi teman-temannya. Nah untuk dari segi akademik ya, ini saya dapat gali ternyata setelah saya berikan asesmen awal pembelajaran dan setelah saya analisis ternyata hasilnya tidak memuaskan ya Pak ya, ketimbang teman-temannya yang lain. Nah mungkin itu juga menjadi problem bagi saya, mungkin dari segi akademik kurang dan nantinya akan berdampak pada hasil asesmen akhir tahun seperti itu. Dan untuk kehadirannya pun ini ya Pak, setelah saya amati ternyata sekarang sudah beranjak ke bulan Oktober, sudah 4 bulan, dan kebetulan siswa yang saya didik itu ternyata siswa baru ya Pak ya. Siswa pindahan dari sekolah lain. Dan saya identifikasi nih kenapa siswa ini jarang hadir ya Pak ya. Setelah saya cari informasi lebih lanjut, saya kontak orang tuanya juga, dan saya cari informasi dari teman-temannya yang kebetulan sedaerah, sekampung gitu ya Pak ya. Ternyata siswa ini ya bisa dibilang siswa yang berada di lingkungan keluarga yang tidak ada dukungan seperti itu ya. Dari orang tuanya pun setelah saya cari informasi dan orang tuanya menyampaikan kepada saya, ternyata anak ini tinggalnya enggak bersama orang tuanya ya Pak ya. Melainkan tinggalnya sama neneknya seperti itu. Sehingga di sini saya bisa beranggapan siswa itu dari segi perhatiannya masih kurang ya Pak ya. Dan mungkin dari ketidakhadirannya itu siswa tersebut mencari perhatian dengan ketidakhadirannya itu mencari perhatian dari saya, mungkin ya sebagai gurunya, atau mencari perhatian dari orang tuanya seperti itu. Oke Pak Anggi ya, luar biasa ya identifikasi dari Pak Anggi nih terkait permasalahan tadi. Karena pertama untuk akademik itu bisa dilihat dari diagnostik awal ya. Iya betul. Dan kecemasan Pak Anggi itu dikhawatirkan di akhir, kan ini sangat berkaitan dengan kehadiran.
Kalau kehadirannya kurang, otomatis nanti akan banyak tertinggal ya pelajaran. Iya, itu. Dan kehadiran tadi Pak Anggi menyebutkan ada faktor keluarga ya, dan juga dia merupakan siswa baru. Baik Pak Anggi, ada faktor lain atau hal lain yang Bapak temukan nih terkait permasalahan anak tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan ini? Silakan Pak Anggi. Jadi seperti ini ya Pak ya, selain faktor yang sudah tadi saya sebutkan, setelah saya identifikasi lebih dalam lagi, mungkin penyebab anak tersebut ketidakhadirannya kurang itu karena anak ini lahir dari latar belakang keluarga yang broken seperti itu. Orang tuanya sudah berpisah dengan ayahnya, ya. Sekarang anaknya tersebut tinggal dengan neneknya, dan tidak ada pengawasan dari orang tua, itu sehingga kurangnya perhatian dari orang tua. Yang selanjutnya dari segi interaksi dengan teman-temannya juga masih kurang ya Pak ya, sehingga komunikasinya sedikit terhambat seperti itu ya dengan teman-temannya, sehingga dari akademiknya juga berpengaruh ya Pak ya, karena ketidakhadirannya dan ketidakhadirannya kurang, sehingga materi pelajaran yang saya sampaikan itu sedikit terhambat ya, tidak diterima dengan baik oleh anak tersebut. Oke, berarti ada tambahan ya dalam hal sosialisasinya pun anak tersebut kurang gitu ya dengan teman-temannya. Baik Pak Anggi. Nah, dari identifikasi yang sudah Pak Anggi lakukan, rencana aksi yang Bapak punya itu untuk memperbaiki permasalahan anak ini nih, gimana Pak Anggi coba? Sebetulnya sih Pak ya, untuk rencana aksi yang akan saya lakukan kepada siswa itu, yang pertama ya Pak ya, mudah-mudahan ini berhasil, dimana saya itu akan membuat suatu buku catatan khusus ya kepada anak itu, yang isinya seputaran ya, reward and punishment seperti itu ya Pak ya. Dimana kalau anak tersebut melakukan suatu kebaikan atau keberhasilan, saya akan memberikan reward berupa penghargaan, sehingga besar kemungkinan nantinya siswa tersebut lebih termotivasi lagi. Dan di sisi lain juga saya memberikan punishment ya, dimana kalau siswa tersebut tidak hadir, tidak melakukan hal yang positif, saya akan memberikan berupa reward, sehingga anak tersebut menjadi sadar. Dan tentunya reward dan punishment itu kita sepakati dulu ya Pak ya isinya di dalam bukunya tersebut. Jangan sampai isi dari buku yang saya nanti buat itu peraturan-peraturannya tidak disepakati oleh anak tersebut, sehingga buku tersebut, catatan-catatan ini adalah hasil dari saya dengan anak tersebut ya, jadi tidak ada keterpaksaan atas kesepakatan yang telah kita buat gitu. Oke. Nah, selain membuat buku catatan nih Pak Anggi ya, ada rencana lain yang akan Pak Anggi lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, mungkin dengan hal-hal lain selain dengan buku catatan, barangkali Pak Anggi silakan. Nah banyak untuk buku catatan itu saya anggap itu plan A nya kalau berhasil, dan seumpamanya plan A ini gagal seperti itu, ada rencana kedua yang akan saya rancang ya Pak, yang tentunya ini berkaitan dengan pendampingan individu seperti itu ya Pak ya, dimana saya akan memberikan waktu yang lebih untuk anak tersebut ketimbang pada murid yang lain. Dan saya sadari juga bahwa anak ini perlu waktu yang ekstra untuk lebih belajar, sehingga merasa diawasi oleh saya juga, merasa diperhatikan. Nah di sini saya akan memberikan layanan individual gitu. Oke, berarti ada juga pendampingan individu ya dalam hal memenuhi kebutuhan anak tersebut. Iya itu. Baik Pak Anggi, kira-kira nih masih ada yang perlu disampaikan terkait permasalahan ini di luar tadi dua rencana ya? Ada plan A, plan B ya gitu.
Ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan terkait mungkin dengan komunikasi dengan pihak orang tuanya atau hal lain? Silakan Pak. Oh iya betul. Untuk komunikasi dengan orang tua, dan ini merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya juga ya Pak ya. Tentu rencana dengan orang tuanya juga ada setuju dalam membangun hal komunikasi sehingga pencapaian anak dalam pembelajaran di sekolah dapat tersampaikan kepada orang tuanya, dan tentunya di sini saya membutuhkan komunikasi yang baik ya Pak ya dengan pihak orang tua ya, sehingga adanya hubungan komunikasi yang baik lah seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, berarti ada beberapa rencana yang sudah Pak Anggi susun ya, betul. terhadap permasalahan dari murid Pak Anggi. Menurut Pak Anggi perlu ada dukungan pihak lain nggak untuk melaksanakan rencana Pak Anggi ini? Siapa saja kira-kira menurut Pak Anggi yang bisa melancarkan atau membantu rencana-rencana Pak Anggi? Silahkan Pak Anggi. Ya Pak, tentu ya Pak ya, rencana yang sudah saya buat dan saya identifikasi tidak akan berhasil maksimal tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Dan di sini adapun orang-orang yang secara langsung dapat saya libatkan sehingga keberhasilannya akan maksimal, di sini saya membutuhkan dukungan dari pihak sekolah ya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah selaku pimpinan, di mana kepala sekolah saya membutuhkan dalam hal penekanan penguatan dalam penanaman disiplin lewat buku yang sudah saya buat dengan peserta didik tersebut. Selain dukungan dari pihak kepala sekolah, dan saya juga menyadari bahwa saya memerlukan bantuan dari rekan sejawat ya Pak ya, sehingga saya bisa berbagi praktik baik, bisa mendapatkan masukan-masukan dari rekan sejawat bagaimana cara menanggapi atau memberikan layanan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan seperti ini. Oke. Dua pihak yang mendukung. Ada lagi mungkin yang disampaikan terkait daya dukungnya dari pihak mana lagi? Barangkali masih ada Pak Anggi yang menurut Pak Anggi perlu juga nih daya dukung dari pihak yang lain gitu. Nah, untuk daya dukung dari pihak lain selain dari kepala sekolah, rekan sejawat, tentu saya juga memerlukan dukungan dari orang tua ya Pak, dari orang tua anak tersebut ya, sehingga dari orang tuanya ada dukungan, dari sekolah ada dukungan, dari rekan-rekan ada dukungan, insya Allah rencana atau program yang akan dibuat itu dapat berjalan dengan efektif. Baik Pak Anggi ya. Pak Anggi tadi sudah mengidentifikasi terkait masalah rencana, aksinya juga sudah ada beberapa planning tuh, kemudian pihak kolaborator ataupun daya dukungnya sudah Bapak tentukan. Kapan nih Pak mulai untuk mengeksekusi atau melaksanakan rencana-rencana yang Pak Anggi tadi sudah buat seperti itu? Nah, untuk rencana yang sudah saya buat dan saya susun ya Pak ya, insya Allah program ini akan saya laksanakan di sekitar bulan Oktober, dan maksimalnya sih bulan November sudah bisa terlihat bagaimana perkembangannya, karena sekitar bulan Desemberan itu sudah menjelang penilaian asesmen sumatif akhir semester ya. Sehingga sebelum asesmen itu saya bisa melihat dulu perkembangannya, apakah anak ini sudah siap mengikuti atau belum, seperti itu. Oke, berarti Pak Anggi juga sudah punya rencana waktu ya, dari mulai Oktober sampai November. Baik, berarti ada beberapa bulan ke depan Pak Anggi yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Anggi untuk memperbaiki ataupun mengubah ya karakter anak yang tadi dari akademik dan juga dari sikap kehadirannya. Baik Pak Anggi, nah saya rasa rencana yang Pak Anggi sudah paparkan tadi itu sangat luar biasa.
Nah, kita tiba pada penghujung obrolan kita Panggi ya, karena mohon maaf nih, saya tidak punya banyak waktu juga. Nah, Panggi nih perasaannya setelah kita ngobrol beberapa menit ke belakang, bagaimana nih Panggi dibanding dengan awal kita bertemu Panggi? Ya alhamdulillah ya Pak, terima kasih sekali setelah kita berbincang-bincang beberapa menit. Ya. Sebelum dan sesudahnya tentu saya merasa tercerahkan ya. Beban yang saya rasakan sebelumnya dapat lebih ringan seperti itu, dan saya juga mendapatkan gambaran-gambaran rencana-rencana yang akan saya eksekusi di nanti pada rencana aksi yang akan saya laksanakan seperti itu ya. Seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah ya, berarti Panggi sudah mulai merasa baikan dibandingkan dengan awal. Ya, Saya mendengarnya dengan sangat senang. Berarti Panggi sudah punya gambaran solusi nih terhadap permasalahan yang Panggi hadapi, khususnya kepada peserta didik Panggi ya. Oke Panggi, saya rasa rencananya sudah cukup baik. Saya tunggu ya laporan dan juga nanti kita insya Allah bertemu lagi di bulan November ya. Saya ingin dengar cerita Panggi, mudah-mudahan nih rencana-rencana yang Panggi siapkan, kemudian pihak yang bisa membantu Panggi itu bisa berjalan dalam menuntun tujuan dari Panggi ya. Seperti itu. Oke Panggi, saya nanti tunggu kabar beritanya. Mudah-mudahan kabar berita baik nanti pada saat kita bertemu dan berjumpa lagi. Oke, Panggi selamat melaksanakan rencana aksinya ya, mudah-mudahan go. Terima kasih Panggi atas waktunya. Oke. Terima kasih juga Pak atas pencerahannya. Terima kasih juga kita bisa ngobrol-ngobrol ya atas solusi-solusi yang kita temukan pada perbincangan hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Pak Anggi ya. Nah demikian saya pamit dulu Pak Anggi. Sama-sama, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi telah dilaksanakan ya proses coachingnya bersama Kuci ya, dan selama proses tersebut saya sebagai observer mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan. Dari proses ya yang tadi Bapak lakukan, dari percakapannya terkait ya proses coachingnya ini ya, sudah ada beberapa catatan ya yang saya catat ya. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu kepada Bapak beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh nggak? Boleh Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama nih untuk Bapak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat tadi melakukan coaching, Pak? Oke. Tadi selama proses coaching yang saya sudah lakukan itu adalah prinsip coaching Pak, di mana ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan pada proses coaching itu adalah mendengarkan aktif. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi di catatan yang saya tadi catat ya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip ya, sebagai kemitraan itu terbukti bahwa tadi Bapak ketika ngobrol atau bercakap ya panjang lebar dengan Kuci merasa setara. Kelihatan tidak ada perbedaan antara Bapak dengan Kuci atau Coach dengan Kuci ya. Dan Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang Kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Ya. Dan tadi kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, yang luar biasa, kata-kata dan lain sebagainya ya. Dan dengan tujuan apa? Agar memaksimalkan potensi dari seorang Kuci, dan juga Bapak tadi sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di supervisi yang tadi sebelumnya kita sudah bahas dari awal ya.
Dan tadi Bapak mengharapkan ada 2 yang mendengar ya, ada 2 ya dalam kompetensi inti itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan dari catatan yang sudah saya catat itu semuanya sudah terlaksana. Semuanya terlaksana Bapak, dan yang paling penting ya dari proses tadi saya juga mencatat ya bahwasanya Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Nah itu ya yang paling utama ya, tirta. Di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab ya. Alhamdulillah, gambaran secara umum dari catatan yang catatan saya ini bahwasanya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya. Bahkan kalau dari ekspektasi, lebih dari ekspektasi ya, bagus ya. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir, Bapak, jadi berdasarkan ya hasil coaching tadi, kompetensi apa nih yang Bapak ingin Bapak kembangkan nih, berdasarkan proses coaching tadi? Oke. Saya kira setelah melakukan proses coaching ya dengan coach saya tadi dalam hal kehadiran penuh Pak. Jadi itu yang akan saya kembangkan. Ya, mungkin nanti tadi itu ada beberapa hal yang kurang berjalan secara maksimal dan optimal atau sedikit ada unek-unek ya terkait itu. Nah seharusnya saya mungkin menggunakan salah satu teknik agar lebih rileks dan berhasil coach saya dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang memang beliau hadapi. Seperti itu Pak. Oh iya, baik ya. Memang kehadiran penuh atau presiden itu menjadi harapan Bapak ya pada saat biar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini tadi ya Bapak tambahkan, teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan. Soalnya memang dominan antara maksimal dan optimalnya ya. Jadi dapat dimaksimalkan dalam diri Bapak dan tidak hanya potensi ini juga ya potensi yang lain agar semakin tajam nih. Dari semakin dioptimalkan pula dengan potensi yang lain pada saat memberikan sebuah pelayanan coaching ya terhadap mitranya atau coachingnya ya, seperti itu. Saya juga berharap ya, intinya saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal ya, bekal untuk Bapak agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coachingnya bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach ya. Bapak tetap berpegang teduh ya, berpegang teguh ya pada alur tirta ya. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus ya. Dan terima kasih yang paling utama nih ya Pak ya, secara pribadi ucapkan terima kasih. Semoga proses yang sangat luar biasa ini semoga bisa berdampak bagus atau positif ya, positif khususnya ya bagi Bapak ke depannya dan juga bagi coach itu sendiri ya. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, baik, sama-sama ya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya bisa berjalan lanjut dan jadi motivasi untuk yang lainnya. Ya, amin. Sekian mungkin Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.